Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Bertemu lagi dengan Pak Aang di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Pada video kali ini, Bapak akan membahas materi tentang struktur dan fungsi daun dan bunga. Untuk lebih jelasnya, simak videonya ya. Struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, yang akan kita bahas pada video ini yaitu struktur dan fungsi daun dan bunga. Oke, yang pertama adalah struktur dan fungsi daun. Fungsi daun. Daun pada tumbuhan itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat mengambil gas karbon dioksida CO2 yang merupakan bahan baku fotosintesis. Jadi tempat fotosintesis itu ada di daun. Kemudian yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan atau juga disebut dengan respirasi pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah tempat melakukan fotosintesis. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara bentuk daun tumbuhan dikotil dengan monokotil. Nah, kalau tumbuhan dikotil itu bentuk daunnya umumnya melebar dengan tulang daun yang menjari atau menyirip. Sedangkan tumbuhan monokotil itu bentuk daunnya umumnya itu memanjang dengan tulang daun yang sejajar dan melengkung seperti ini. Yang paling kiri ini adalah bentuk dari daun dikotil, yaitu bentuk daunnya menjari atau menyirip. Ini menjari dan ini menyirip. Kemudian kalau tumbuhan monokotil itu kan bentuk daunnya sejajar seperti tumbuhan padi dan melengkung seperti ini. Nah, itu adalah perbedaan antara bentuk daun tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Kemudian fotosintesis pada daun. Nah, pada proses fotosintesis itu dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Nah, energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, molekul air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 itu digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa atau molekul gula dan oksigen. Nah, sedangkan untuk proses fotosintesis itu dapat dituliskan seperti ini, 6CO2 plus 6H2O. Ini ada cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Jadi hasil dari fotosintesis itu adalah molekul gula yaitu C6H12O6 dan oksigen yaitu 6O2. Nah, fotosintesis itu berperan dalam menyediakan makanan untuk semua organisme. Organisme fotosintesis itu menggunakan karbon dioksida dan melepaskan oksigen yang dibutuhkan oleh semua organisme termasuk manusia untuk tetap hidup. Nah, sebanyak 90% oksigen yang ada di atmosfer itu merupakan hasil fotosintesis. Coba bayangkan jika di bumi ini tidak ada yang namanya tumbuhan. Pasti ketersediaan oksigen itu akan berkurang sebanyak 90%. Nah, ini adalah proses dari fotosintesis, yaitu ada cahaya, kemudian ada karbon dioksida dan H2O, air. Nah, ini akan menghasilkan C6H12O6 dan oksigen. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah struktur dan fungsi bunga. Pembahasan yang kedua. Nah, fungsi bunga itu bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga itu biasanya berwarna yang menarik. Fungsinya apa? Untuk menarik serangga yang membantu proses penyerbukan. Kemudian struktur bunga. Secara umum, bunga itu tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga.
meliputi tangkai, kelopak, tangkai itu ini, tangkai, kemudian kelopak atau kaliks, dan mahkota. Kelopak itu ini, kelopak dan mahkota. Kemudian yang kedua, alat reproduksi bunga meliputi benang sari. Benang sari itu yang ini. Dan alat kelamin jantan. Nah, benang sari ini namanya alat kelamin jantan, dan putik. Putik itu adalah alat kelamin betina. Ini putik, ini benang sari. Benang sari itu alat kelamin jantan, sedangkan putik itu alat kelamin betina. Nah, bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut, seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, itu dinamakan bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya itu disebut bunga tidak lengkap. Seperti itu. Kemudian berdasarkan keberadaan alat reproduksi bunga, itu dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna atau bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna itu jika benang sari dan putik berada dalam satu bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna, bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja. Jadi bedanya bunga sempurna dengan bunga tidak sempurna yaitu pada putik dan benang sari. Kalau sempurna, benang sari dan putik itu berada dalam satu bunga, sedangkan bunga tidak sempurna itu hanya memiliki satu alat kelamin saja, benang sari atau putik saja. Nah, kemudian perbedaan bunga dikotil dan monokotil. Nah, tumbuhan monokotil dan dikotil itu dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Kalau tumbuhan monokotil itu mempunyai bagian-bagian seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Contohnya di gambar ini. Berkelipatan 3 itu maksudnya daun mahkota dan benang sari itu ada 3, kemudian ada 6, kelipatan 3 lagi ada 9, seperti itu. Kemudian tumbuhan dikotil mempunyai bagian bunga berkelipatan 4 dan 5. Contohnya nih, ada 5, kemudian kelipatan 5 lagi ada 10. Ya, itu tadi perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Itu tadi penjelasan materi tentang struktur dan fungsi daun dan bunga. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan via WhatsApp. Nomornya sudah Bapak cantumkan di video ya. Nah, untuk video yang selanjutnya atau video yang kedua, Bapak akan menjelaskan materi tentang jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Untuk lebih jelasnya, simak videonya ya. Struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, pada video yang kedua, Bapak akan membahas yaitu tentang jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Oke, yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis, sehingga menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Itu namanya jaringan meristem. Nah, jenis-jenis jaringan meristem. Nah, berdasarkan asal bentuknya, jaringan meristem itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu adalah jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah. Biasanya terdapat pada ujung batang dan ujung akar yang menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, perpanjangan akar dan batang. Kemudian meristem sekunder berasal dari sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya yaitu kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Dan selanjutnya adalah setelah jaringan meristem, selanjutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu adalah jaringan yang bersifat non meristematik atau tidak aktif membelah. Kalau jaringan meristem tadi kan aktif membelah, kalau dewasa itu tidak aktif membelah. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Oke, yang pertama jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Nah, itu fungsinya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Contohnya adalah jaringan epidermis.
Nah, epidermis itu fungsinya kan untuk melindungi tumbuhan itu dari luar. Seperti tameng seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini terletak di seluruh bagian tumbuhan, berperan penting dalam proses metabolisme tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk sifatnya, jaringan penyokong itu dibedakan menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim itu berfungsi untuk menyokong tumbuh-tumbuhan yang sudah tua. Kalau kolenkim menyokong tubuh yang masih muda, kalau sklerenkim menyokong tubuh yang sudah tua. Nah, berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber, dan yang kedua adalah jaringan skleroid. Nah, yang pertama jaringan serat. Jaringan serat itu terdiri atas sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat itu banyak ditemukan pada jaringan xilem. Kemudian yang kedua adalah jaringan skleroid. Jaringan skleroid itu terdiri atas sel yang pendek dan memiliki bentuk tidak teratur. Jaringan skleroid banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu terdiri atas dua jenis, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan xilem itu berfungsi mengangkut air dan zat terlarut di dalamnya dari akar ke daun. Sedangkan jaringan phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi kalau jaringan xilem itu berfungsi mengangkut air dan zat terlarut dari akar ke daun yang digunakan untuk proses fotosintesis. Dengan jaringan phloem itu mengangkut makanan hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Xilem, ingat xilem mengangkut air atau zat terlarut dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Sedangkan phloem itu digunakan untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Seperti itu. Di video pertama, Bapak sudah menjelaskan materi struktur dan fungsi daun dan bunga. Dan di video yang kedua, Bapak juga sudah menjelaskan materi jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Jika kalian ada pertanyaan atau kalian belum paham, silahkan kalian bisa tanyakan via WhatsApp. Nomornya sudah Bapak cantumkan di video. Tetap semangat dan teruslah belajar, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan di setiap kalian akan melakukan berbagai aktivitas. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.